wabarakatuh. Hai hai. Hello hello. Hello hai. Kelas 4. Anak luar biasa hebat. Kali ini belajar bersama Bulan. Apa kabarnya kalian hari ini? Semangat, sehat, dan bahagia. Hari ini kita belajar tema indahnya kebersamaan. Tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama. Yuk, mari kita belajar bersama. Oh iya, masih ingatkah kamu macam-macam agama di Indonesia? Yes, betul sekali. Ada Islam, kemudian Hindu, yang berikutnya Buddha, lalu Kristen, kemudian Katolik, dan yang terakhir yaitu Konghucu. Wah, kamu memang hebat. Ternyata kamu masih ingat macam-macam agama di Indonesia. Untuk selanjutnya, perbedaan agama jangan sampai menjadi penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan negeri kita. Karena saling menghargai dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda menjadi modal dasar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuk kita jaga keutuhan negara kita tercinta. Sekarang waktunya kalian untuk bercerita. Ayo ceritakanlah pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama dan bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama. Ceritakanlah pengalamanmu itu dalam bentuk video atau rekaman suara, lalu kumpulkanlah kepada gurumu. Kamu pasti bisa. Oh iya, masih ingatkah kamu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan. Nama lain gagasan pokok yaitu ide pokok, gagasan utama, pikiran utama, atau pikiran pokok, dan pokok pikiran. Nama lain gagasan pendukung yaitu kalimat pengembang atau kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Kemudian, cara untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yaitu: yang pertama, bacalah bacaan dengan seksama. Yang kedua, tiap paragraf biasanya hanya ada satu kalimat utama. 3. Kalimat utama biasanya ada di awal atau akhir paragraf. 4. Kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain, atau oleh kalimat pengembang, atau oleh gagasan pendukung. 5. Gagasan pokok atau ide pokok itu sama dengan ringkasan dari kalimat utama. Yang keenam, sisa kalimat yang lain disebut dengan gagasan pendukung. Nah, begitulah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silahkan dicoba di rumah ya. Bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat melalui udara dalam bentuk gelombang. Sehingga kita tidak bisa mendengar bunyi di ruangan yang hampa udara seperti ruang angkasa. Anak-anak, proses mendengar diawali dengan adanya suara di sekitar kita, berupa getaran atau gelombang yang ditangkap oleh daun telinga. Getaran tersebut masuk ke dalam telinga melalui lubang telinga
Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam, yaitu rumah siput. Saat mencapai rumah siput, getaran tadi akan diubah menjadi rangsangan listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Otak lalu akan menerjemahkan rangsangan ini sebagai suara. Dengan memahami proses mendengar, diharapkan kalian akan semakin cermat dalam merawat kesehatan dan kebersihan organ pendengaran, baik yang tampak dari luar maupun yang tidak. Adapun cara merawat telinga antara lain sebagai berikut. Menghindari mendengar bunyi terlalu keras atau menutup telinga jika mendengar suara yang terlalu keras. Bersihkan telinga dengan kapas dan baby oil atau air bersih, dan cukup bersihkan telinga bagian luarnya saja. Dan jangan memasukkan benda tajam ke dalam telinga. Jika kita tidak merawat telinga dengan baik, kemungkinan kita akan mengalami gangguan pendengaran, antara lain tuli atau tidak dapat mendengar. Dapat dialami sejak lahir dan dapat juga setelah dewasa. Pada umumnya, tuli tidak dapat disembuhkan, akan tetapi penderita tuli yang tidak parah dapat ditolong dengan menggunakan alat bantu dengar. Keluarnya cairan berbau busuk atau yang biasa disebut dengan nanah dari telinga akibat terjadi radang pada telinga bagian dalam. Bisul atau luka dapat terjadi di dalam telinga akibat infeksi. Nah anak-anak, jika kalian mengalami keluhan pada telinga seperti telinga berdenging, berkurangnya kemampuan mendengar, misalnya tuli, atau nyeri pada telinga, segeralah periksa ke dokter THT agar dapat ditangani sebelum kondisinya bertambah parah. Kemudian, untuk fungsi bagian-bagian telinga kita adalah yang pertama, daun telinga. Daun telinga kita berfungsi untuk mengumpulkan atau menangkap bunyi. Kemudian saluran telinga kita atau lubang telinga kita berfungsi menyalurkan bunyi ke gendang telinga. Kemudian gendang telinga kita berfungsi menangkap getaran suara yang pertama kali atau mengubah bunyi menjadi getaran dan mengantar getaran ke tulang pendengaran. Fungsi bagian telinga kita yang berikutnya yaitu tulang pendengaran. Tulang pendengaran kita ada 3 bagian, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan sanggurdi. Tulang pendengaran ini berfungsi untuk menerima getaran dari gendang telinga dan mengantarkan getaran ke rumah siput. Sedangkan rumah siput atau yang sering kita sebut dengan koklea berfungsi untuk menerima getaran dari tulang pendengaran dan mengantar getaran ke sel syaraf. Sedangkan sel syaraf ini tugasnya untuk mengantarkan getaran hingga ke otak kita. Dan otak kita inilah yang membuat kita jadi tahu bunyi apakah itu. Untuk fungsi bagian telinga kita yang berikutnya yaitu 3 saluran setengah lingkaran. Bagian telinga kita ini berfungsi untuk alat keseimbangan tubuh kita. Dan yang terakhir yaitu saluran eustachius, berfungsi untuk mengatur tekanan udara dan menyalurkan ke rongga mulut kita. Untuk selanjutnya, berikut proses bunyi bisa kita dengar. Semua bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran suatu benda mengakibatkan udara di sekitarnya juga ikut bergetar. Lalu bunyi merambat melalui udara dan tertangkap oleh daun telinga kita.
Kemudian, setelah bunyi tertangkap oleh daun telinga kita, maka bunyi akan menuju ke saluran atau lubang telinga kita. Kemudian, bunyi akan menuju ke bagian telinga kita yang disebut dengan gendang telinga. Di dalam gendang telinga ini, getaran bunyi akan merambat menuju ke tulang pendengaran kita. Kemudian getaran bunyi tersebut akan merambat menuju ke rumah siput atau koklea. Dan yang terakhir, getaran bunyi itu akan menuju ke sel syaraf kita. Kemudian oleh sel syaraf kita, getaran tersebut akan dibawa ke otak. Dan di otak inilah bunyi akan dianalisa sehingga kita menjadi tahu bunyi tersebut namanya apa dan berasal dari mana. Untuk selanjutnya, pernahkah kamu naik pesawat atau naik kendaraan menuju ke daerah yang tinggi atau ke pegunungan? Bagus sekali. Nah, saat kamu naik pesawat, biasanya telinga kita awalnya akan terasa sakit. Begitu juga saat kamu sedang naik ke pegunungan. Saat kamu mengendarai kendaraan ke daerah yang tinggi atau di pegunungan, biasanya telingamu tiba-tiba tidak bisa mendengar dengan baik. Nah, itu bisa terjadi karena ada perubahan tekanan udara, sehingga kita tidak bisa mendengar dengan baik. Lalu cara mengatasinya adalah telanlah ludahmu, atau menguaplah, atau makanlah permen. Maka telingamu akan normal kembali. Nah, untuk selanjutnya, coba kamu bayangkan jika kita tidak memiliki telinga. Wow, bagaimana ya? Maka kita tidak bisa mendengar berbagai suara binatang, kita tidak bisa mendengar suara hujan dan air mengalir, dan kita tidak bisa mendengar suara ayah ibu kita. Bahkan kita tidak bisa bicara. Bagaimana kita bisa bicara jika kita tidak pernah mendengar kata-kata? Alhamdulillah, akhirnya telah selesai pembelajaran hari ini. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Alhamdulillah, kalian luar biasa hebat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.